Halo, selamat datang kembali di sesi telaah kita. Hari ini kita punya materi seru nih dari buku Solvit, karya Dietmar Sternat, tepatnya bab 7. Iya, bab yang fokus ke klarifikasi ya. Betul, fokus kita itu di langkah awal yang krusial tapi jujur aja sering kelewat waktu kita mau mecahin masalah. Klarifikasi. Penting banget ini. Tujuannya sih sederhana ya, tapi penting. Memastikan energi dan waktu Anda itu benar-benar dipakai buat nyelesain masalah yang sesungguhnya. Bukan cuma gejalanya atau malah wah masalah yang salah total. Biar nggak buang-buang tenaga lah istilahnya. Nah, kita mau bedah bareng kenapa langkah ini fundamental banget dan gimana cara melakukannya efektif. Biar solusi yang Anda hasilkan nanti itu pas banget sasarannya. Ingat kata Albert Einstein nggak? Formulasi masalah seringkali lebih esensial daripada solusinya. Nah, kita gali nih, kenapa ungkapan ini relevan banget. Menarik. Siap. Kita semua pasti pernah ngalamin kan, begitu ada tanda-tanda masalah muncul, insting pertama itu seringnya langsung ceder, cari solusi. Iya, pengen cepet beres gitu ya. Nah, itu dia. Buku ini nyebutnya plunging in bias, kecenderungan buat langsung nyemplung. Rasanya kayak efisien gitu, pengen cepet kelar. Tapi justru di situ jebakannya ya. Persis, kita sering banget terlalu cepet nyimpulin akar masalahnya apa tanpa bener-bener paham. Kelihatannya sih hemat waktu di awal, tapi risiko salah sasaran malah jadi gede banget. Benar sekali. Dan konsekuensi dari plunging in bias ini bisa fatal loh. Buku ini ngasih contoh yang bagus banget. Ada perusahaan media, lagi krisis. Krisis kenapa tuh? Pendapatan iklannya anjlok. Nah, perintah dari manajemen puncak kan jelas. Potong biaya tenaga kerja 20%. Wah, langsung ke arah PHK berarti ya? Otomatis kan, masalah yang didefinisikan jadi gimana caranya PHK 20% staf seefektif mungkin. Tapi, ada satu direktur cabang yang gak langsung nerima gitu aja. Oh ya, dia ngapain? Dia justru mempertanyakan asumsi dasarnya. Dia nanya gini, apa PHK ini satu-satunya jalan? Ada nggak sih cara lain buat lihat krisis ini selain harus motong staf? Itu butuh keberanian loh buat nanya gitu. Apalagi kalau perintahnya dari atas. Terus gimana? Nah, pertanyaan itu jadi pemicu. Diskusi langsung geser. Dari yang tadinya gimana cara PHK, jadi oke, opsi kita apa aja nih buat nutupin kerugian pendapatan iklan? Wah, beda banget ya framing masalahnya. Beda banget, ini formulasi ulang masalah yang fundamental. Dari situ, muncul ide yang sama sekali beda. Mereka bikin edisi koran khusus hari Minggu. Edisi Minggu. Dan itu berhasil. Ternyata sukses besar. Gak cuma nutupin kerugian finansial, tapi juga nyelamatin banyak pekerjaan. Ini nunjukin betapa kuatnya dampak kalau kita berani nantang definisi masalah awal. Gila, keren banget. Solusi yang lebih kreatif, bahkan lebih untung, bisa muncul cuma karena kita berani nanya, ini beneran masalahnya? Contoh tadi benar-benar nunjukin risikonya ya kalau kita buru-buru. Nah, terus gimana caranya kita biar nggak kejebak plunging in ini secara sistematis? Untungnya buku ini ngasih kerangka kerja ya. Iya, nggak cuma nunjukin masalahnya, tapi juga solusinya. Ada 4 langkah praktis. Nah, ini nih bagian yang menurut saya praktis banget buat kita semua terapkan. Apa aja tuh langkahnya? Oke, langkah pertama. Bikin pernyataan masalah tertulis yang singkat. Kedengarannya simple ya, cuma nulis doang. Kayaknya sepele. Tapi tindakan nulis ini maksa kita buat mikir lebih jernih, lebih presisi. Menuangkan pikiran ke kertas, atau layar, atau flip chart kalau lagi rame-rame, itu bantu banget buat ngeristalin apa yang ada di kepala. Biar nggak ngawang-ngawang gitu ya. Betul. Dan mencegah kita lompat ke kesimpulan terlalu cepat. Coba deh, paksa diri lengkapi kalimat. Masalahnya adalah... Jadi proses nulisnya itu sendiri udah bagian dari klarifikasi ya? Terus ciri-ciri pernyataan masalah yang bagus itu gimana menurut buku ini? Ada beberapa karakteristik kunci. Pertama, fokusnya harus ke isu yang penting, jangan yang remeh-temeh. Oke. Kedua, harus nyambung ke tujuan spesifik yang mau dicapai. Ketiga, perlu ada target yang jelas dan terukur, jadi kita bisa lihat gapnya, kesenjangan antara kondisi sekarang sama yang diinginkan. Biar jelas gitu ya kurangnya di mana. Keempat, dan ini penting banget, harus senetral mungkin. Maksudnya, pernyataan masalah itu nggak boleh secara implisit udah ngarah ke diagnosis atau solusi tertentu. Ah, ini dia nih. Kayak contoh tadi ya. Betul. Terakhir, cakupannya pas. Nggak terlalu sempit sampai membatasi solusi, tapi juga nggak terlalu luas sampai jadi nggak fokus. Poin soal netral ini kayaknya kunci banget ya.
balik ke contoh perusahaan media tadi. Kalau pernyataannya, gimana cara kurangin biaya tenaga kerja 20%, itu kan udah nggak netral. Udah ngunci ke solusi potong biaya kemungkinan besar PHK. Iya kan? Bandingin sama opsi apa aja yang kita punya buat nutupin kerugian pendapatan iklan. Ini jauh lebih netral, buka pintu buat macam-macam kemungkinan. Termasuk solusi inovatif kayak edisi minggu tadi. Jadi ini bukan sekedar main kata-kata ya, tapi beneran soal ngebuka pikiran kita buat solusi yang mungkin nggak kepikir sebelumnya. Gara-gara cara kita definisiin masalahnya terlalu sempit di awal. Persis. Ini soal memperluas ruang kemungkinan solusi. Contoh lain deh yang mungkin relevan buat banyak dari kita. Masalah stres sama olahraga. Nah, ini sering nih. Kalau pernyataannya gini, masalahnya saya stres banget di kerjaan, jadi nggak punya waktu olahraga malam. Ini udah ada diagnosis, stres, sama batasan waktu, malam. Udah nyalahin stres sama malam hari. Coba kita formulasi ulang jadi lebih netral dan terukur. Masalahnya adalah, saya kesulitan nemuin waktu minimal 2 jam buat olahraga dalam seminggu. Oke, lebih fokus ke target waktu ya. Iya, nggak nyalain stres secara langsung, nggak membatasi cuma malam hari. Ini kan jadi buka opsi lain, olahraga pagi ke, akhir pekan, atau pas istirahat makan siang. Fokusnya jelas. Gap antara target 2 jam minggu sama realitas sekarang. Oke, masuk akal banget. Jadi setelah kita berhasil bikin pernyataan masalah awal yang tertulis dan cukup netral, langkah berikutnya apa nih? Langkah kedua, klarifikasi tujuan Anda. Ini fundamental. Tanpa tujuan yang jelas, gimana kita bisa nilai sebuah solusi itu bagus atau jelek? Iya juga ya, patokannya apa gitu. Solusi itu cuma ada nilainya kalau bantu kita bergerak lebih dekat ke tujuan. Nah, di sini penting juga buat bedain antara ngejar hasil ideal yang sempurna sama hasil yang cukup baik aja, good enough. Nggak semua harus sempurna ya. Nggak harus. Nggak semua masalah butuh solusi paling optimal yang ngabisin sumber daya gede. Kadang yang cukup baik itu udah oke banget. Ini ngingetin lagi ke kasus perusahaan media tadi. Tujuan manajemen puncaknya kan profitabilitas sama potong biaya 20%. Sementara direktur yang inovatif itu, dia punya tujuan tambahan yang krusial, hindari PHK sebisa mungkin. Nah, tujuan yang beda ini jelas ngaruh ke solusi mana yang dianggap baik. Tepat sekali. Perbedaan tujuan ini ngarahin ke eksplorasi solusi yang beda juga. Satu hal lagi yang perlu diperhatiin nih, kalau kita punya banyak tujuan sekaligus. Oh, bisa gitu ya? Sering malah, dan ini sering kali munculin potensi trade-off. Artinya, kita mungkin harus ngorbanin pencapaian sebagian dari satu tujuan buat bisa capai tujuan lain yang lebih prioritas. Kasih contoh dong. Misalnya di kasus media tadi. Mungkin ada cara lain buat naikin profit cepat, tapi butuh investasi awal gede banget. Atau mungkin ngorbanin kualitas jurnalisme jangka panjang. Nah, itu kan trade-off antara kecepatan profit, biaya awal, kualitas, sama mempertahankan karyawan. Jadi harus milih ya, mana yang lebih penting. Makanya, buku ini nyaranin kita buat prioritasin tujuan-tujuan kita. Kasih skor kek, misalnya, seberapa penting tiap tujuan itu buat kita. Dari 0 sampai 10 gitu. Oke. Biar jelas mana yang jadi prioritas utama. Ngomong-ngomong soal tujuan, ini nyambung juga ya sama gaya kita ngambil keputusan. Buku ini ngenalin konsep maximizer lawan satisficer. Oh iya, itu menarik tuh. Maximizer itu tipe orang yang selalu nyari pilihan terbaik absolut, nggak mau kurang dikit pun. Kalau satisficer, itu tipe yang nyari pilihan yang cukup baik, yang penting memenuhi kriteria minimal yang bisa diterima. Kayak gimana tuh contohnya? Pakai contoh olahraga 2 jam seminggu tadi. Maximizer mungkin bikin jadwal kaku. Harus pas 30 menit tiap Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Nggak boleh kurang. Kaku banget ya? Sementara satisficer mungkin mikir, oke, targetnya 2 jam, gue coba mulai 2 hari dulu deh. Kalau berhasil, baru ntar coba tambah. Lebih fleksibel. Dan riset psikologi nunjukin hal yang menarik loh soal ini. Meskipun maximizer kadang-kadang hasilnya secara objektif lebih baik, dapat gaji lebih tinggi atau rumah lebih bagus misalnya. Tapi satisficer cenderung laporin tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Loh, kok bisa gitu? Mungkin ya, karena maximizer itu sering kejebak dalam pencarian tanpa akhir. Susah merasa puas, selalu nanya ada yang lebih baik lagi nggak ya? Jadi, nyadarin kecenderungan kita sendiri, kita ini maximizer atau satisficer, bisa bantu kita netapin tujuan yang lebih realistis, dan akhirnya lebih memuaskan. Wah, ini insight bagus buat refleksi diri. Tapi kan, masalah itu jarang muncul sendirian ya. Kita hidup, kerja bareng orang lain. Gimana langkah selanjutnya memperhitungkan faktor sosial ini? Nah,
Itu bawa kita ke langkah ketiga. Pahami tujuan orang lain, stakeholder. Hampir semua masalah penting itu pasti ngelibatin atau ngasih dampak ke orang lain. Iya sih, benar juga. Solusi sehebat apapun bisa gagal total kalau nggak mempertimbangkan kepentingan, kekhawatiran, atau sudut pandang para pemangku kepentingan ini. Siapa aja tuh stakeholder? Bisa atasan, bawahan, rekan kerja, klien, pemasok, keluarga, bahkan masyarakat luas. Macam-macam. Kalau di kasus perusahaan media tadi, stakeholdernya banyak banget ya. Manajemen puncak, manajer cabang, karyawan yang terancam PHK, pembaca, pengiklan, investor. Betul. Dan memahami tujuan mereka apa sih yang paling penting buat mereka di situasi ini, itu bakal bantu banget buat ngerancang solusi yang nggak cuma efektif, tapi juga bisa diterima dan didukung. Jadi bukan cuma soal empati ya, tapi juga strategi. Iya, strategi. Biar solusi kita lebih manusiawi dan lebih gampang diimplementasiin. Pertanyaan kunci yang perlu diajuin. Siapa aja yang punya peran atau kepentingan signifikan di masalah ini? Apa tujuan utama mereka? Gimana kemungkinan cara pandang mereka beda sama kita? Jadi kita coba masuk ke sepatu mereka gitu ya? Bisa dibilang gitu. Bahkan buat masalah pribadi kayak jadwal olahraga tadi. Coba pahami gimana itu ngaruh ke rutinitas atau tujuan anggota keluarga lain. Itu bisa cegah konflik, malah bisa dapat dukungan loh. Oke, langkah 1 sampai 3 ini rasanya kayak bangun fondasi yang kuat ya. Definisikan masalahnya jelas, pahami tujuan kita, pahami tujuan orang lain. Nah, langkah terakhir ini kayaknya yang bawa kita ke level berikutnya nih. Iya, langkah keempat. Membingkai ulang masalah, reframing. Ini intinya berpikir kreatif dalam nyelesain masalah. Reframing itu artinya kita secara sadar ngelihat masalah dari bingkai atau sudut pandang yang beda. Tujuannya apa tuh? Tujuannya buat nemuin masalah yang lebih baik, mungkin lebih mendasar atau lebih strategis buat dipecahin. Ingat kutipan konsultan McKinsey tadi? Masalahnya tidak selalu masalahnya. Apa yang kelihatan di permukaan seringkali cuma gejala. Tapi gimana cara praktisnya ngelakuin reframing ini? Ada teknik khusus nggak? Kedengerannya agak abstrak gitu. Konsepnya emang kedengaan agak tinggi ya. Tapi ada beberapa teknik konkret kok yang bisa bantu. Salah satunya, yang udah kita bahas tadi, ambil perspektif stakeholder lain, langkah 3. Coba lihat masalah dari kacamata mereka. Oke. Teknik lain, pertanyakan tujuan. Tujuan yang kita kejar sekarang udah pas belum? Ada nggak tujuan lain yang lebih tinggi atau lebih fundamental? Bisa juga ya. Kita juga bisa coba mecah masalah gede jadi komponen-komponen kecil yang lebih gampang diatur. Atau sebaliknya, gabungin beberapa masalah kecil jadi satu tantangan yang lebih gede dan strategis. Yang seringkali efektif banget itu katanya nantang asumsi ya. Asumsi yang mendasari pernyataan masalah awal. Nah itu dia, tanyain ke diri sendiri. Asumsi apa aja sih yang gue buat soal situasi ini? Gimana kalau asumsi itu salah? Misalnya, asumsi kalau PHK itu satu-satunya cara hemat biaya. Atau asumsi kalau olahraga cuma bisa malam hari. Iya. Menantang asumsi ini bisa buka pikiran banget. Satu lagi teknik yang berguna. Tanya gimana orang luar yang objektif bakal deskripsiin masalah ini. Orang yang nggak punya beban sejarah atau bias pribadi mungkin bisa lihat inti persoalannya lebih jernih. Oke, jadi banyak caranya ya. Yang paling penting, reframing itu bukan aktivitas sekali di awal terus selesai. Bukan. Ini proses iteratif, berulang. Sepanjang jalannya resolusi, kita perlu secara berkala berhenti bentar, terus nanya, kita udah belajar hal baru nggak? Informasi baru ini ngubah pemahaman kita soal masalah nggak? Definisi masalah kita sekarang masih relevan dan pas nggak? Jadi kayak siklus gitu ya. Klarifikasi, pahami tujuan, pahami stakeholder, reframe, terus cek lagi klarifikasi berdasarkan pemahaman baru. Proses ini kan kelihatannya nambah kerjaan di awal nih. Kenapa ini penting buat Anda, para pendengar? Justru investasi waktu di tahap klarifikasi dan reframing ini sebenarnya investasi buat efektivitas jangka panjang. Maksudnya? Ya, ini mencegah kita ngabisin sumber daya waktu, energi, uang buat solusi yang salah sasaran. Dan peluang buat nemuin solusi yang benar-benar inovatif dan berdampak itu meningkat signifikan, hemat di belakang nanti. Terus, gimana kita tahu kalau hasil reframing kita itu lebih baik dari sebelumnya? Kita bisa balik lagi pakai 5 kriteria pernyataan masalah yang baik tadi. Coba cek versi baru hasil reframe. Apa ini lebih fokus ke isu penting? Lebih jelas hubungannya sama tujuan? Gapnya lebih terukur? Lebih netral? Cakupannya lebih pas? Kalau jawabannya ya buat sebagian besar kriteria ini dibanding versi sebelumnya, kemungkinan besar Anda udah di jalur yang benar.
Oke, jadi kesimpulan utamanya nih, kekuatan problem solving itu seringkali bukan di seberapa cepat kita nemu jawaban, tapi seberapa bagus kita ngerumusin pertanyaannya ya. Tepat. Kemampuan buat berhenti sejenak, klarifikasi, pahami berbagai tujuan, dan secara aktif bingkai ulang masalah, itu skill fundamental. Jadi, jangan tergoda buat langsung loncat ke solusi. Luangkan waktu buat mastiin Anda lagi mecahin masalah yang beneran masalah. Kayak kata Einstein tadi, formulasi masalah itu esensial. Nah, sebagai penutup nih, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirin satu tantangan atau masalah yang lagi Anda hadapin sekarang. Oke. Seberapa sering solusi terbaik yang Anda cari itu sebenarnya bukan tersembunyi di kerumitan jawaban, tapi di kemampuan Anda buat ngubah pertanyaan yang Anda ajuin soal masalah itu. Minggu ini, coba deh identifikasi satu aja asumsi mendasar yang selama ini Anda pegang tentang masalah itu. Terus, Tantang asumsi itu. Gimana kalau asumsi itu nggak benar? Perubahan perspektif kecil ini, siapa tahu, bisa aja buka jalan ke solusi yang nggak terduga sama sekali. wah, tantangan reflektif yang menarik banget. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi telaah kita kali ini ya. Semoga kerangka berpikir untuk mengklarifikasi masalah ini bermanfaat buat Anda dalam menghadapi berbagai tantangan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.